Oke, sahabat Senang Tani semua, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan miliknya Bapak Sani, tepatnya di Dusun Banar, Desa Deangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Lahan ini masih sama dengan video kami sebelumnya tentang keuntungan dari sistem tanam satu lajur. Jadi di sini tanamannya masih sama dengan varietas yang masih sama, yaitu Absolute 69. Namun pada kesempatan kali ini kami akan lebih fokus mengenai bagaimana cara Pak Sani di sini untuk mengoptimalkan kondisi lahannya, di mana lahan ini merupakan lahan bekas yang sudah ketujuh kalinya ini ditanami dengan cabai, dan berdasarkan keterangan beliau ini juga tidak dilakukan olahan sama sekali, jadi hanya diganti mulsa plastiknya, kemudian langsung ditanami dengan cabai lagi. Dan perlu sahabat Senang Tani ketahui juga, di sini cabainya ini sudah petik yang ke-12 kali, di mana untuk varietas Absolute ini kemarin petikan terakhir alhamdulillah mendapatkan sekitar 5 kg. Dan bisa dilihat di sini ya sahabat Senang Tani semua, kondisi tanamannya bisa dikatakan masih bagus untuk tanaman yang sudah petik yang ke-12 kali dengan hasil yang masih optimal. Dan hal ini juga tentunya dipengaruhi oleh kondisi lahan yang sudah baik untuk pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman ini bisa tetap tumbuh dengan subur, dengan optimal, dan hasil buahnya pun bisa tetap istimewa. Nah, jadi rahasianya adalah saat akan dilakukan penanaman, di sini Pak Sani ini mengaplikasikan pembedah tanah yaitu asam humat power soil, kemudian dicampurkan dengan silika karbon, dicampurkan lagi dengan trichoderma, dan ditambahkan dengan M21. Jadi untuk dosisnya adalah untuk power soilnya ini 3 sendok, kemudian untuk trichoderma ini beliau menggunakan 1 sendok, begitu juga dengan silika karbon 1 sendok, dan ditambahkan dengan M21 decomposer sebanyak 2 tutup untuk 10 liter air. Karena bedengannya ini sudah jadi, kemudian tidak dirakukan perubahan sama sekali, jadi bahan-bahan tadi langsung dikocorkan pada permukaan bedengannya sampai kira-kira bedengannya ini basah semua. Nah, kemudian baru setelah itu ditutup dengan mulsa dan baru dilakukan penanaman. Nah, mungkin sahabat Senang Tani semua juga ada nih yang menanam tanaman cabai di lahan bekas yang sudah berulang kali, namun merasakan bahwasanya pertumbuhan tanamannya sudah tidak optimal lagi dan hasilnya pun sudah tidak sesuai yang diinginkan. Nah, ini mungkin karena kondisi tanahnya ini sudah rusak, jadi karena sudah berulang kali digunakan, otomatis asupan nutrisi yang ada di dalam tanah ini juga sudah diserap oleh tanaman sebelumnya. Kemudian selain itu, jika kita biasa menggunakan pupuk kimia di dalam tanah ini, biasanya akan menurunkan pH di dalam tanah, di mana kondisi pH yang drop ini tidak optimal untuk pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman cabai yang menghendaki pH tanah sekitar 5 sampai 5,5. Nah, jadi biasanya kendala yang dihadapi saat kondisi tanah ini sudah tidak optimal lagi untuk pertumbuhan tanaman adalah pertumbuhan tanaman yang terhambat, biasanya ukurannya tidak sesuai dengan umurnya. Kemudian selain itu, daunnya juga tidak berwarna hijau segar. Jadi biasanya jika pH-nya drop, ini akan membuat daun tanaman ini menjadi sedikit kekuningan. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini karena tanaman cabai ini menghendaki pH tanah berkisar antara 6 sampai 6,5. Jadi otomatis jika tanahnya ini sudah berulang kali digunakan, pH-nya drop, maka otomatis tidak akan optimal untuk pertumbuhan tanaman cabai itu sendiri. Nah, beberapa kendala yang dihadapi jika kondisi tanahnya ini sudah rusak atau pH-nya drop adalah pertumbuhan tanaman yang tidak sesuai. Jadi ukuran tanaman bisa lebih kecil dari seusianya. Kemudian selain itu, warna daunnya juga tidak hijau segar. Jadi jika pH drop ini biasanya daun pada tanaman cabai ini akan berwarna sedikit kekuningan. Kemudian selain itu, untuk buah yang dihasilkan juga kurang optimal karena tadi pertumbuhannya juga terhambat, maka otomatis untuk pembentukan buahnya juga akan berkurang. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini karena jika kondisi tanah ini sudah rusak, sudah drop pH-nya, maka otomatis beberapa unsur ini akan masih terikat oleh tanah, jadi tidak tersedia bagi tanaman. Beberapa unsur yang masih terikat saat tanaman ini pH-nya drop adalah unsur NPK. Jadi saat kondisi tanahnya ini asam sekitar 5 sampai 5,5, ini unsur-unsur seperti NPK
masih terikat oleh tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman, tidak bisa diserap oleh tanaman secara langsung. Kemudian selain itu, jika kondisi pH tanahnya ini drop, maka beberapa unsur mikro seperti aluminium ini akan sangat tersedia banyak di tanah, jadi dia akan meracuni tanaman itu sendiri. Jadi karena unsur mikro ini sebenarnya hanya sedikit dibutuhkan oleh tanaman, karena pH tanahnya drop maka unsur mikro tersebut tersedia sangat banyak, jadi malah bisa meracuni tanaman itu sendiri. Nah, jadi dari latar belakang tadi penting sekali untuk kita melakukan pembenahan tanah supaya tanah ini bisa tetap optimal untuk pertumbuhan tanaman. Nah, di lahan ini Pak Sani ini melakukan pengocoran power soil, kemudian ditambahkan dengan trichoderma, masih ditambahkan dengan silika karbon dan M21 decomposer. Nah, menurut kami ini merupakan salah satu formulasi yang bagus untuk memperbaiki kondisi tanah supaya tetap optimal. Mengapa? Karena dari power soil yang kandungan utamanya adalah asam humat. Ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya asam humat ini mampu memperbaiki struktur tanah, baik itu berupa struktur fisik, kimia maupun biologi tanah. Jadi dari struktur fisik ini mampu lebih menggemburkan tanah. Kemudian dari segi biologi, ini jika kondisi tanahnya sudah gembur maka otomatis pertumbuhan mikroorganisme baiknya bisa lebih cepat. Kemudian dari segi kimia, tadi karena tanahnya sudah gembur maka otomatis kapasitas sukar kationnya juga akan lebih meningkat. Jadi unsur hara yang terikat di dalam tanah ini bisa dilepaskan oleh tanah, kemudian mampu diserap oleh tanaman secara langsung. Kemudian selain itu, asam humat ini juga mampu menjadi pH buffer karena mampu menstabilkan pH di dalam tanah. Kemudian tadi masih dicampurkan dengan agen hayati trichoderma. Jadi untuk agen hayati ini sahabat senang tani semua bisa membelinya di beberapa toko pertanian yang mungkin sudah tersedia, dan untuk merek dagangnya ini juga sangat banyak seperti Biosigma, ada juga Anfus dan lain-lain. Nah, di sini pengaplikasian agen hayati trichoderma ini menurut kami juga sangat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya agen hayati berupa jamur trichoderma ini merupakan jamur baik, di mana dia ini mampu berasosiasi dengan akar, kemudian mampu mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Selain itu, trichoderma ini juga mampu berperan sebagai agen hayati. Jadi dia ini mampu untuk menghambat pertumbuhan jamur patogen terutama yang ada di dalam tanah, karena tadi pengaplikasiannya via kocor. Kemudian selain itu, menurut beberapa penelitian juga trichoderma ini mampu meningkatkan hasil dari tanaman itu sendiri. Jadi buah atau umbi yang dihasilkan dari tanaman ini otomatis juga bisa lebih meningkat lagi berkat pengaplikasian agen hayati trichoderma. Kemudian selain power soil dan juga trichoderma, tadi Pak Sani juga menambahkan silika karbon. Nah, silika karbon ini mempunyai perannya tersendiri. Jadi fungsi dari silika karbon ini adalah untuk menggemburkan tanah, kemudian selain itu juga bisa meningkatkan porositas tanah. Jadi otomatis sirkulasi air dan juga udara di dalam tanah ini bisa lebih baik lagi, dan beberapa unsur hara dan juga air ini bisa lebih mudah diserap oleh tanaman. Selain itu, pengaplikasian silika karbon ini juga bermanfaat untuk memperkuat dinding sel tanaman, sehingga tanaman ini jaringannya lebih kuat, jadi otomatis tidak mudah terserang oleh patogen penyakit. Nah, kemudian selain itu, Pak Sani juga masih menambahkan M21 decomposer, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali mikroorganisme baik. Jadi ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, dari pengaplikasian bahan-bahan tadi sebelum dilakukan penanaman sudah terbukti di lahan ini tanaman ini sudah petik yang ke-12 kali dengan hasil yang masih dikatakan sangat optimal, dan untuk serangan patogen penyakitnya juga bisa dikatakan masih minim, padahal di sini kondisi lahannya ini masih tergenang oleh air. Kemudian selain itu kondisi cuaca akhir-akhir ini yang masih sangat ekstrim dengan panas yang sangat menyengat, namun alhamdulillah untuk serangan patogen penyakitnya bisa dikatakan masih sangat aman. Nah, kemudian yang menarik dari lahan ini adalah penanaman kacang tanah di bagian tepi bedengan. Jadi Pak Sani di sini berinisiatif untuk menanam kacang tanah di bagian tepi bedengan ini. Harapan beliau adalah untuk lebih menekan pertumbuhan gulma. Jadi daripada bagian tepi bedengan ini ditumbuhi dengan gulma, beliau lebih memilih untuk menanaminya dengan kacang tanah. Harapannya selain bisa lebih menghasilkan, juga bisa lebih menekan pertumbuhan
gulma. Dan menurut kami penanaman kacang tanah di sekitar bedengan ini juga sangat bermanfaat, khususnya untuk pertumbuhan tanaman, karena sudah kita ketahui bahwasanya akar dari tanaman kacang tanah ini memiliki bintil akar, di mana bintil akar tersebut mampu mengikat oksigen dari udara, jadi mampu diserap oleh tanaman. Jadi mungkin sahabat Santani semua juga bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Sani di sini untuk menekan pertumbuhan gulma. Bisa kita antisipasi dengan penanaman kacang tanah di sekitar bedengannya. Namun jika sahabat Santani semua ini membuat bedengan sudah tertutup rapat oleh mulsa, maka otomatis pertumbuhan gulmanya juga bisa dikurangi. Jadi sahabat Santani semua tidak perlu melakukan penanaman di bagian tepi bedengannya. Nah, kemudian kita beralih mengenai bagaimana perawatan yang dilakukan oleh Pak Sani di sini, karena berdasarkan video kami sebelumnya ada beberapa pertanyaan mengenai perawatan yang dilakukan oleh petani pemilik lahan di sini. Nah, jadi untuk perawatannya di sini Pak Sani ini melakukan pengocoran power soil ditambahkan dengan NPK DGW saat tanaman ini berumur 30 dan 40 hari setelah tanam. Jadi untuk pengocorannya hanya dilakukan selama 2 kali tersebut. Kemudian untuk pupuk susulan ini beliau melakukan penyokolan NPK ditambahkan dengan KCl pada lubang cokolnya. Dan untuk pupuk susulan tadi Pak Sani juga hanya melakukan 2 kali penyokolan. Kemudian selain itu juga dilakukan penyemprotan saat tanaman ini mulai memasuki fase generatif. Jadi untuk penyemprotannya di sini Pak Sani melakukan penyemprotan Kalinet dengan dosis 100 ml per tangki, dan untuk penyemprotan Kalinet ini dilakukan seminggu 2 kali. Kemudian untuk penyemprotan fungisida ini beliau melakukan penyemprotan selama seminggu sekali. Nah, jadi itu ya sahabat Santani bagaimana perawatan yang dilakukan oleh Pak Sani di sini. Semoga ini bisa menjawab beberapa pertanyaan sahabat Santani di video kami sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akan coba saya simpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya di sini untuk mengoptimalkan kondisi lahan yang sudah 7 kali berturut-turut ditanami dengan cabai, di sini Pak Sani melakukan pengocoran power soil sebanyak 3 sendok, kemudian trichoderma 1 sendok ditambahkan dengan silika karbon 1 sendok dan M21 2 tutup botol, kemudian dilarutkan ke dalam 10 liter air. Nah, untuk waktu pengaplikasiannya ini dilakukan sebelum tanam, jadi dilakukan secara merata ke seluruh bagian bedengan sampai kira-kira permukaan bedengan ini sudah basah semua, kemudian baru ditutup dengan mulsa dan baru di hari setelahnya dilakukan penanaman. Nah, dengan pengaplikasian power soil, kemudian trichoderma, silika karbon dan juga M21 tadi sudah terbukti di lahan ini di petikan yang ke-12 ini kondisi tanaman yang masih sangat sehat dengan hasil yang bisa dikatakan masih sangat optimal. Padahal ini merupakan lahan bekas yang sudah ke-7 kalinya ditanami dengan cabai. Nah, manfaat dari pengaplikasian beberapa bahan tadi adalah bisa lebih memperbaiki kondisi tanah supaya tetap optimal untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, dengan aplikasi trichoderma dan juga M21 tadi lebih memperkaya beberapa mikroorganisme baik yang bisa tumbuh di dalam tanah sehingga bisa lebih mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan juga bisa menjadi agen hayati untuk mencegah pertumbuhan patogen yang ada di dalam tanah. Jadi cara ini bisa juga dicontoh oleh sahabat Santani semua, terutama yang lahannya ini sudah berulang kali ditanami dengan cabai, kemudian mungkin tidak dilakukan olah lahan dan langsung ditanami. Jadi bisa diaplikasikan beberapa bahan seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Sani di sini. Tapi mungkin sahabat Santani semua juga sudah mempunyai caranya tersendiri untuk memperbaiki kondisi lahannya supaya tetap optimal. Jadi cara ini kembali lagi kepada sahabat Santani semua. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.